Selamat pagi. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini puasa yang ke-11 10 ya. Benar, 10. Kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali berkumpul di majelis taklim Telkomsel. Salawat berangkaikan salam terlebih pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang kita harapkan syafaatnya kelak. Pada pengajian kali ini kembali kita akan membahas tentang kajian tauhid, akidah Islam, kelanjutan dari kajian kita di minggu yang lalu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Amiruddin Dahad yang nantinya akan membahas tentang sumber akidah Islam. Ya. Lanjutan dari yang kemarin. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz yang bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dan sahabat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di majelis ini akan mendapat keampunan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian di samping itu juga bertambah ilmu dan wawasan Islam kita. Pada pertemuan berlalu berakhir kita pada titik fungsi akidah. Ya, dengan akidah yang benar, ya, nanti iman kita kuat, kokoh, ibadah kita tertib, akhlak dan muamalah kita baik. Artinya dengan Allah kita harmonis, dengan manusia juga persuasif, mau berkawan, mau bersama, mau saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, fenomena-fenomena itu muncul di dalam keseharian kita. Kemarin kita juga membahas terkait dengan apa perbedaan akidah dengan iman. Nah, ternyata kalau bagi yang membedakan, akidah itu aspek dalam dari iman, sedangkan iman ya, meliputi aspek luar dan dalam. Kita bisa dilihat di dalam ayat ini. Ya, mungkin dalam dunia bisnis, dagang, manajemen, kita sering membaca Seven Habits. Ya. Nah, ternyata kalau kita amalkan ini dan ada garansi dari Allah, kita akan sukses. Ya. Ini ada 7 poin penting di dalamnya, dan ini juga lah ketika orang lalai hari ini, itu juga lah yang menjebak dia di dalam dunia yang berakhir dengan kesengsaraan. Jadikan dirinya menjatuhkan nama baik keluarganya, sekaligus masa depannya akan suram dan runyam. Saya ingin menyampaikan pernyataan ini terlebih dahulu ya, di dalam surah Al-Mu'minun. Betapa pentingnya iman itu, ia mencakup aspek ekstern dan juga intern. Jadi ada aspek kalbu, hati, aspek fisik juga, dan juga aspek amal dan aksi. Nah, mari kita lihat di sini. Pertama, Allah nyatakan qad aflahal mu'minun. Dari pendekatan bahasa, qad itu adalah untuk penegasan, litaukid. Aflaha dalam bentuk past tense, fi'il madhi. Artinya walaupun akan datang persoalannya, tapi ketika dikatakan oleh Allah dalam bentuk fi'il madhi past tense, itu menunjukkan litahqiq, kepastian itu terjadi. Kemudian al-mu'minun, jamak dari mukmin. Mukmin bukan nama orang,
tapi adalah karakter. Siapa saja yang memiliki karakter itu, dia berhak dipanggil sebagai orang mukmin. Nah, di sini kita lihat ada 7 karakter yang melekat bagi orang mukmin. Sebelumnya kita sudah sampaikan kenapa pentingnya iman ini, karena Allah akan membimbing orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pembimbing orang-orang beriman. Jadi kalau kita mau dibimbing oleh Allah, maka tidak ada jalan lain bagi kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Merupakan kewajiban kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang beriman, terutama melawan musuh-musuh berbuyutan kita. Musuh yang mutlak itu adalah setan dan iblis, gak bisa ditawar ya. Termasuk musuh yang tidak kita ketahui, mungkin orang munafik atau orang jahat. Maka ketika kita dekat dengan Allah, Allah berikan perlindungan kita. Malah Allah juga berjanji kepada kelompok beriman, walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan membiarkan kelompok-kelompok jahat untuk mencelakakan kelompok beriman. Ini kan garansi dari Allah. Kalau tidak ketemu di dalam kehidupan kita, bukan Allah yang ingkar janji, tapi pastikan kita yang harus memperbaiki. Inna wa'dallahi haqqun. Nah, di dalam surat ini, kesuksesan orang beriman itu diawali dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini adalah merupakan karakter utama seorang mukmin, yaitu khusyuk dalam salat. Kekhusyukan dalam salat ini artinya hubungan yang harmonis, vertikal kepada Allah. Karena kalau orang benar-benar melaksanakan sholat, dia akan terjauh dari perbuatan mungkar ya. Kalau tidak, perlu kita cross check lagi di mana salah kita, karena kita berjanji di depan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah sumpah kita, ikrar kita. Ketika kita sampaikan itu secara sadar, tidak terpaksa, gak mungkin kita melakukan kejahatan-kejahatan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mungkin tidak memahami apa yang kita baca, atau kita lalai, asal, disinilah pokok persoalannya. Hampir mulai dari takbir ketika kita melaksanakan sholat, isinya kan doa semua ya, mulai dari doa iftitah, termasuk juga Al-Fatihah itu juga isinya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Jadi ternyata Al-Quran mengajarkan kita, bayarkan kewajiban kita dulu, baru minta hak. Tapi kalau haknya yang diambil dulu baru kerja, biasa kerjanya tidak optimal. Inilah kesalahan-kesalahan kita. Kadang ada kunker 4-5 hari, ya dikasih 5 hari. Kadang dokumennya aja yang perlu, ya, kan capnya ada, tanda tangannya ada. Tapi kalau belakangan bisa dibuktikan ini. Hadirin yang berbahagia, jadi inilah kehusyukan sholat itu merupakan kunci sukses yang pertama. Yang kedua, saya percepat saja. Jadi ini adalah hubungan hablum minallah. Kemudian termasuk ya, yang kedua itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang yang beriman, yang terpaktri keimanannya itu dijanjikan oleh Allah sukses, maka dia dalam kehidupannya tidak ada perilaku-perilaku yang percuma. Setiap sikap yang dia lakukan, apa manfaatnya secara duniawi,
apa manfaatnya secara ukhrawi. Karena disebutkan orang yang pintar itu salah satunya Rasulullah menyebutkan adalah orang yang selalu berorientasi ke akhirat. Dunianya apa manfaatnya, di akhiratnya apa. Ya kan? Kalau hanya dunia saja dan tidak bermanfaat untuk akhirat, maka Rasul mengatakan ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan selalu berbuat untuk bermanfaat setelah mati. Jadi menjadi ukuran kinerjanya. Ya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi tidak ada waktu-waktu, kan ada istilah kita mengisi waktu kosong. Sebetulnya bagi kita seorang muslim yang baik, al-wajibat asar minal awqat. Semboyan kita, kewajiban kita sebetulnya lebih banyak dari waktu yang tersedia. Ya, kita pun full timer, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ternyata juga tidak bisa selesai, masih ada yang tertinggal terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang kampung kita, ya. Jadi seorang mukmin mereka sangat memperhatikan ya, penggunaan waktu dan tidak percuma ketika dia melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini adalah dalam bentuk kepedulian sosial. Ya. Yang pertama, orang sukses itu dia punya penghasilan lebih dari nisab. Ya. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan dia. Karena di dalam Al-Quran itu adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Ada 32 kali berturut-turut. Kata-kata infak ada 76 kali. Selalu dikaitkan dengan orang baik, orang muhsin, orang muttaqin, ya. Kemudian ada sedekah ada 16 kali. Kesemuanya itu menjadi karakter-karakter hamba Allah yang baik. Nah, itu satu kalau tadi hadis ini, karena nggak mungkin kita berzakat kalau kita tidak punya penghasilan di atas nisab. Hadirin yang berbahagia. Kemudian di sini, alladzina hum lizzakati fa'ilun. Dalam masalah zakat ini dia aktif fa'il. Jadi bukan diminta. Dalam bahasa lain wa atuz, antarkan zakat. Jadi zakat itu bukan dari calling beberapa kali juga belum dibayar. Nah, karakternya dalam melakukan wa atuz zakat. Kayak orang antar pajak. Di sini kan orang antri kadang-kadang ketakutan. Kenapa? Sudah besok udah habis nih. Karena sanksinya, akibatnya itu masih bisa didenda dengan uang sederhana di dunia ini. Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi aktif. Ya. Maka dalam masalah zakat ini ada dua yang aktif. Pertama amilnya menjemput, khus, mengambil. Yang muzakinya mengantarkan. Kalau satu mau ngantar, satu mau jemput, ketemu dia. Tapi kalau satu tidak mau ngantar, satu tidak mau jemput, ya cukup syarat dana zakat tidak akan Nah, ini menjadi karakter yang ketiga. Setelah sholatnya bagus, kemudian tidak ada waktu yang percuma di dalam kesehariannya, selalu bernas dan berisi, kemudian aktif membayar zakat. Yang keempat ini, disinilah hari ini yang paling banyak orang terjebak. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin dia selalu menjaga kehormatannya. Ya, tidak pernah terjebak kepada selingkuh, tidak pernah terjebak apalagi perzinahan. Itu juga sebetulnya selingkuh itu kan bahasa yang diringankan. Dan ini sangat berat. Di dunia ini cobaan yang paling berat bagi kaum lelaki adalah masalah perempuan. Duit masih ada orang yang bisa menahan.
tapi ketika menghadapi persoalan perempuan berdebar jantung, ya, kunang-kunang mata, berubah pendirian, kadang lupa anak dan istri. Nah, anak dan istri bisa lupa karena banyak kasus-kasus, ya, sudah anak kuliah masih ada yang di SMA, ya kan? Lalu datang yang baru, kawan lama dilupakan. Ini dan pertumpahan darah pertama di dunia ini kan gara-gara kasus perempuan. Para tokoh mulai dari Fir'aun dulu, ya, sampai hari ini yang janji Rasulullah tuh, ya, para pemimpin kita, para pejabat-pejabat besar, ya, yang satu ini yang berat dia jaga, apalagi kalau duitnya banyak, nah, posturnya juga menarik, maka jinaklah di sekitar kita. Nah, ketika itu bisa dipelihara menjadi kunci keselamatan, sukses. Famanibta wa wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik yang halal, artinya di balik yang resmi dari istri dia, apa itu simpanan atau simpanan gelap, nah itu adalah mereka melampaui batas. Jadi udah 4, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kalau itu dia lakukan pada istri-istri mereka. Kemudian yang kelima di sini adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin yang sukses itu terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya, kemudian juga janji-janji dan transaksi-transaksi mereka pelihara, dia jaga. Keamanan itu tidak mungkin terwujud, pertama memang faktor keimanan dan kejujuran, tapi yang kedua, keamanan itu diperlukan skill terhadap beban yang ditugaskan kepada kita. Jujur saya nggak cukup, karena perlu skill, perlu kemampuan untuk menjalankan tugas itu. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang yang selalu menjaga sholatnya. Jadi ada 7 kunci sukses di sini. Ternyata iman ini yang kita pelajari kemarin tuh, iman itu meliputi aspek dalam juga aspek luar. Artinya hubungan kita kepada Allah, qalban, kemudian lisanan, ya, ikrar kita, kemudian ada aksi dan amal. Nah, ini untuk mempertegas bahwa iman itu meliputi aspek luar dan dalam. Selanjutnya, nah ini yang kita sampaikan, ya. Urgensi iman di dalam kehidupan ini, pertama mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, merupakan kewajiban kami, kata Allah, untuk membantu dan menolong orang-orang yang beriman. Ini pernyataan Allah, ya. Kedua, mendapatkan bimbingan dari Allah. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah menjadi wali pemimpin orang-orang yang beriman, ya. Yang ketiga, mendapat hidayah. Innallaha lahadil ladzina amanu, ini janji-janji Allah. Ada sebuah buku ditulis oleh Abdul Majid Zindani, nama bukunya Al-Iman, sehingga bukunya cukup bagus, direkomendasi oleh 100 ulama internasional untuk dicetak bukunya ini. Ya, ada 3 bukunya yang bagus. Bukunya ada Al-Iman, kedua Jalan Menuju Iman, ketiga itu adalah Mukjizat Al-Quran. Ketiga, mendapat hidayah dari Allah. Yang keempat, mendapat dukungan dari Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan membackup. Kalau Allah yang sudah membackup, maka kita lihat dalam perang Badar,
Ini contoh yang akurat. Jumlah kaum muslimin itu hanya 300 orang, sedangkan musuhnya 1.200 dengan persenjataan yang lebih lengkap. Tetapi dengan keikhlasan mereka, kedekatan kepada Allah, sebelum berangkat Rasulullah itu berdoa kepadanya, Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Lalu Allah backup dengan 1.000 malaikat. Maka kemenangan di pihak kaum muslimin. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Orang tuh bergelimpangan, ya, berjatuhan. Ya, ternyata yang menembak itu adalah para malaikat, ya, yang menjatuhkan para malaikat. Maka Allah katakan wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Jadi ini diantara janji-janji Allah, ya, wa'dun minallah, ya, mendapat dukungan dari Allah, kemudian mendapat kehidupan yang layak dari Allah. Jadi kalau kita komit dengan keimanan kita, ya, di dalam kerja dan di kinerja kita perlihatkan kita selalu melakukan yang terbaik, karena kita yakin innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah selalu mencintai seseorang apabila dia bekerja, berkreasi, berbuat, dia tampilkan yang the bestnya. Jadi diawasi oleh orang dan pengawas atau tidak, dia akan tampilkan yang the bestnya. Ini menjadi kunci sukses dimanapun pekerjaan kita. Mulai dari yang sederhana tukang cukur. Kalau pekerjaan kita rapi, indah, bersih, orang akan tunggu kita. Langganan kita tidak akan pernah hilang. Tukang kayu, tukang batu, tukang semen kita, orang lihat hasil kerja kita. Siapa yang melakukan ini? Si Anu. Nanti kalau saya bikin rumah saya order. Tukang jahit juga, kita kan punya langganan tersendiri bikin baju. Ya. Ada dulu di Tanjung Riau sana, siapa Chandra. Saya 3 kali ke situ untuk menjahit baju, tidak ketemu rumah. Karena pintu pagar depan ditutup. Kemudian ada anjing lagi. Tapi ternyata di dalamnya banyak sekali orang menjahit baju. Dicari orang walaupun dibuat ada anjing ada di pagar di depan rumahnya, karena brand image-nya, ya, dia sudah miliki. Sehingga kemanapun dia pergi dicari orang. Itulah hasil kerja kalau udah bagus. Innallaha yuhibbu idza amila amalan ayyutkinahu. Karena faktor iman dan keyakinan kita. Apalagi kalau kita lakukan ini karena sebuah keyakinan, akan jadi nilai ibadah. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah senang dan mencintai seorang mukmin yang profesional. Ya. Ini juga berkat dari keimanan. Mendapat kehidupan yang layak. Ya, di dalam surat An-Nahl 16 ayat 97 dikatakan oleh Allah, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang bekerja, berbuat, berkreasi. Man amila salihan min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun wanita. Wa huwa mu'min, dia beriman. Kenapa dikunci oleh Allah dengan beriman? Bisa aja casingnya bagus. Kalau orang tak beriman, tadi sebutlah, mungkin data-datanya cukup, dokumen-dokumennya cukup, ternyata palsu. Kalau orang mukmin tidak mau, maka garansi dari Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang layak di dunia ini. Ya, ini sebuah janji Allah. Di akhirat akan lebih baik lagi. Kemudian datangnya keberkahan. Ada doa yang pendek, biasanya di TK diajar. Tapi seyogianya siapapun di antara kita, seyogianya memahami doa ini, apalagi para pejabat, ya, para politikus. Ya, doanya sederhana. Allahumma rzuqna
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan sederhana nih, Pak. Ya Allah, berikan keberkahan dari rezeki yang Kau berikan kepada kami. Jadi target kita dari rezeki yang diberikan oleh Allah ada berkah, dimakan oleh anak-anak kita jadi setia dan loyal kepada orang tua, dimakan oleh istri pun menjaga dirinya, dimakan juga oleh suami tidak liar dia. Nah, yang kedua, waqina azabannar. Kedua itu dengan harta yang rezeki yang diberikan oleh Allah bisa menyelamatkan kita dari neraka. Bukan sebaliknya. Kadang-kadang kita makin kaya, makin banyak hutang, kemudian pula ketangkap KPK masuk penjara. Buat apa kita memiliki yang banyak tidak berkah kemudian memasukkan kita ke dalam penjara dan neraka? Para pejabat untuk memahami. Ya. Kemudian datang keberkahan, banyak lagi ini di antara janji-janji Allah, the promise of Allah di Quran Al-Karim. Allah menjaga mereka dari gangguan orang jahat. Nah, apalagi kita di Batam ini orang jahat tuh banyak. Dan ambil uang kita didor. Kadang macam-macam caranya ya, perandinya. Ya, apalagi menjelang-jelang hari raya ini. Kita tidak tahu musuh-musuh kita, tapi dengan keimanan kita mohon menjaga dari Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 141 janji Allah di situ, "Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan membiarkan orang-orang jahat mencelakakan kelompok beriman. Ini janji Allah. Kalau tidak ketemu dalam kehidupan kita, pastikan kita yang salah. Mungkin pemahaman yang harus kita revisi atau aplikasinya yang perlu kita tinjau kembali. Ya. Nah, mendapatkan ketentraman jiwa. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah bukakan hatinya. Apalagi kita ini memang tidak luput dari persoalan-persoalan problematika kehidupan kita, beraneka ragam, dan itu terus silih berganti. Nah, yang penting bagi kita bukan kita lari dari persoalan, tetapi bagaimana kita bisa melihat dengan jernih, dengan sejuk, mana yang harus diselesaikan hari ini, mana yang posisinya untuk besok. Ya, jangan semuanya kita masukkan pecah kepada kita. Nah, ini kajian keimanan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ayat-ayatnya tadi ini sudah saya sampaikan. Baik teman-teman sekalian. Nah, kemudian terkait dengan wujud Allah. Ya. Keberadaan Allah bagi diri kita sebetulnya dalam diri kita secara fitrah orang mengakui tentang adanya Allah. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasirani ila akhirih. Nah, kadang-kadang fitrah ini rusak, tapi muncul lagi ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang dalam persoalan itu secara matematik akal dia tidak bisa keluar dari persoalan tersebut. Misalnya dia tersesat di dalam hutan. Menurut logika akal dia akan habis dan hilang tak kemana. Atau mungkin dia terpuruk ke dalam jurang yang dalam. Atau mungkin di tengah laut diempas oleh ombak dan badai. Maka secara fitrahnya manusia itu dia memohon pertolongan kepada yang Maha Kuasa. Maka Allah ungkapkan di dalam surah Yunus ini, wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Apabila manusia itu ditimpa oleh kesulitan, letor, sakit dan enggak kunjung sembuh,
atau tersesat, atau dagang yang nggak pernah untung, ya. Nah, karakter manusia keasliannya datang da'ana li jambihi. Dia berdoa ketika berbaring, atau ketika dia duduk, atau ketika dia berdiri. Kondisi kita kan 3 ini saja: duduk, baring, berdiri. Artinya di semua ketika, dalam kondisi apapun, dia selalu berdoa kepada Allah. Falamma kashafna anhu durrahu, misalnya di tengah laut, pas ombak dan badai, ya, kita pernah sore-sore pulang dari Tanjung Pinang mau ke tempat Punggul, ribut, ya, gelombang besar, mungkin dalam yang muntah-muntah, yang ada yang baca Quran, ada yang macam-macam caranya. Da'ana li jambihi au qa'iman. Falamma kasyafna anhu durrahu, tatkala kami bebaskan dia dari musibah yang mengancam, marra ka'allam yad'una. Hal itu berlalu seolah-olah dia tidak pernah berdoa meminta kepada kami. Kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Ini contoh bahwa manusia itu secara fitrah, ya, mengakui dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang-kadang itu bisa muncul atau tidak. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, ya, dia itu kembali. Wallazi yusawwirukum fil barri wal bahr. Ini ayat berikutnya. Dialah Allah yang memperjalankan kamu di darat dan di laut. Hatta idza kuntum fi falakin wajarayna bihim birihin thayyibah. Ya. Sampai kalian berada dalam sebuah kapal, lalu kapal berangkat berjalan dengan angin yang bagus, tidak ada masalah. Farihu biha, mereka sangat bergembira dia. Ja'at harihun asid, tahu-tahu datang angin topan, gelombang yang menghempas. Waja'ahum al-mauju, gelombang menghempas mereka min kulli makanin, dari semua sisi. Wa dhannu annahum uhita bihim, mereka sudah menyangka bahwa mereka tidak bisa keluar dari musibah tersebut. Ketika itu fitrahnya keluar. Da'awullah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, sangat ikhlas, sangat ikhlas. Apa doanya? La in anjayna min hadhihi, jika engkau selamatkan kami ya Allah dari musibah yang menimpa kami ini, lanakunanna minasyakirin, kami pasti menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, ternyata beginilah fenomena kita ketika terjepit, kadang kembali dia memohon pertolongan secara fitrahnya kepada Allah. Baik, inilah gambaran dari pentingnya kita memupuk keimanan, dan fitrah kita ini perlu kita pupuk suburkan, karena fitrah saja nggak cukup, akal juga perlu, tapi akal sangat didukung oleh wawasan dan bacaan-bacaan kita. Maka yang ketiga itulah fungsi wahyu, untuk meluruskan fitrah dan meluruskan akal kita. Ketika berbenturan dengan fitrah, ya, berbenturan dengan akal, kemudian kita lihat Al-Quran bagaimana wahyu memberikan penyelesaiannya. Karena fitrah bisa berubah dengan lingkungan dan sekitar kita, akal pun juga demikian. Maka orang Padang dulu ada cerdik bungkuknya, akan bayar itu udah cerdik tapi bungkuk, ya. Telunjuk lurus, kelingking berkait gitu. Nah, jadi persoalan tersendiri. Allahu a'lam. Ini celoteh kita, dan ini sebetulnya uraian rinciannya ada di dalam buku ini. Nah, ini kita pakai untuk kuliah di Masjid Raya, ya, yang ikut kuliah akidah, ada kuliah akhlak, ditulis oleh, sekarang dia udah Profesor Yunahar Ilyas sebagai bahan dasarnya.
kalau teman-teman mau nanti biar dipesan dari percetakannya kan lebih baik. Ini bagus untuk kita jadikan paling tidak landasan akidah kita, untuk kita ajarkan juga kalau kita sudah mapan ya, karena hidup kita ini memang ya sebaik-baik kita belajar dan mengajarkannya. Target kita belajar bisa mengajar, paling tidak untuk anak keluarga kita ya, dengan akidah yang kuat insya Allah ibadah tertib, dengan akidah yang kuat insya Allah moralitas pun jadi sempurna, akhlak mulia insya Allah. Karena merasa diawasi, ada babnya nanti namanya muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah di mana saja kita. Kalau dulu agak sulit mencontohkannya sedikit, sekarang karena sudah ada CCTV ya, akan lebih mudah memahami. Tapi CCTV kan belum bisa megang orang kan. Baru kalau ada siapa yang kecelakaan, nampak siapa yang salah, tapi nangkap orang tuh belum bisa deh. Tak mungkin nanti perkembangan ibu belakang siapa yang salah langsung ditangkapnya kan. Nah, tapi begitulah seorang mukmin. Jadi merasa diawasi oleh Allah, maka akan meningkatkan kinerja, akan meningkatkan loyalitas, dan juga akan meningkatkan kepercayaan. Pembantu-pembantu kita perlu kita ajarkan akidah. Kalau tidak nanti ketika kita nggak di rumah, disalinnya rumah kita, atau mungkin dia ngambil orang lain yang diteleponnya. Ya, bos saya nggak ada di rumah, silakan ikat saya, ambil barang, nanti kita bagi belakang. Nah, istri yang baik itu adalah istri yang akidahnya kuat, keimanannya kuat. Sebaliknya juga suami juga demikian, termasuk anak-anak kita. Kalaulah hanya kita takut dengan secara fisik, nah di balik dinding kita nggak tahu, apalagi kalau anak kita sudah kuliah berpisah dengan kita, lemah imannya, lemah akidahnya. Nabi Adam hanya satu yang dilarang dulu, seluruhnya boleh, jadi mati. La taqrabah hazihi sajarah, jangan kamu dekat pohon ini, yang lain boleh. Nah sekarang semuanya ancaman itu ada di sekitar. Sebelum kemarin itu ada bapak-bapak, saya mau diancam oleh anak saya mau membunuh saya. Baru dia masuk kelas 1 kuliah. Kenapa? Karena sudah terlalu asik dengan laptop, internet, ya kan? Sudah sholat sudah tidak mana, mungkin sudah terjebak kepada yang seksual itu, akhirnya mungkin jiwanya jadi sudah tidak normal lagi, insanianya hilang. Apalagi kalau itu terjebak didukung dengan ekstasi, pil kablo, maka insanianya jadi hilang. Ya, siapa namanya? Apriani kan membunuh orang 9 orang, dia langsung mati di tempat, nggak merasa berdosa. Kenapa? Insanianya sudah, fitrahnya mungkin nggak usah. Mungkin ini dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka forum diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, jangan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Ya. mau nanya yang mengenai sholat tadi. Mm-mm. Kalau kita nggak khusyuk sholatnya, hukumnya apa ya? Terus yang kedua, kalau misalnya rezeki yang kita dapatkan itu tidak kategori tidak berkah gitu ya, yang mengenai keberkahan tadi, dari hasil itu kita gunakan untuk perbuatan amal gitu. Nah itu apakah ya semacam itu, berdosa apa berpahala gitu? Ya. Kalau saya jawab yang kedua dulu. Kalau bukan milik kita, bukan milik kita, katakan itu milik publik, secara finansialnya kita nggak dapat apa-apa. Paling dia
jasa menyalurkan pendapat kita, tapi dari materinya kemampuan milik kita. Ya. Katakan itu milik publik ya. Ya, tapi dari kalau untuk kita mungkin karena halalan thayyiban kan gitu, Allah kan suruh kita kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di bumi ini dengan kata kuncinya halal thayyib, itu kuncinya. Yang halal bukan harta orang lain, bukan yang kita ambil dengan yang ilegal, kan? Atau mungkin dengan memasukkan dokumen. Ya, kerjanya misalnya mencari perlengkapan. Ya, di toko harganya katakan 10. Nah, lalu gimana Pak? Ya buat 12 katanya kan. Ini biasa katanya. Nah, kan sudah di make up 2 ini sudah tidak hak kita lagi. Nah, ini contoh sederhana. Dan itu banyak dilakukan oleh orang. Dan Al-Quran mengingatkan kita, jangan kamu tertarik terhadap sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang. Walau a'jabaka. Artinya ketika itu tidak benar walaupun dilakukan oleh orang, karena yang benar dalam masyarakat itu apa yang banyak dilakukan oleh orang itulah. Tapi dalam konteks kita beragama kan ada halalan thayyibah. Jadi kayak orang kafir, orang apa itu, dia berinfak apa dapat pahala? Ya tidak. Kenapa? Habitat a'malun, karena kekufuran dia. Nah, jadi oleh karena itu maka termasuk ya ketika kita menitip atau bersedekah itu kan ya yang milik kita, ya yang bagus dan yang kita cintai. Kan itu yang disuruh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tapi harta orang lain kita ambil lalu kita bantu orang lain. Ya, kalau dari kebijakannya daripada dimakan ke kita dan kehalalannya tidak jelas, kita bantu orang lain. Jadi kan untuk katakan dikembalikan ke publik. Mungkin dari kebijakannya mungkin kita dapat kebaikannya, tapi dari materinya kita tidak, karena itu bukan hak kita. Allahu a'lam. Ya, yang kedua tadi terkait dengan salat khusyuk. Salat khusyuk ini bukan berarti ketika kita salat tidak menyadari apa yang terjadi. Ya, misalnya kita salat ada anak menangis tak kedengaran, atau dicubit tidak terasa, bukan itu ya. Tapi salat khusyuk itu kita konsen memahami apa yang kita baca, dan kemudian kita menyadari bahwa doa-doa yang kita sampaikan itu kepada Allah dalam kondisi sadar ya. Bukan berarti kita tidak mengetahui suasana yang terjadi ya. Buktinya kita mencontoh Rasulullah ketika sedang sholat, pada satu kali sholatnya lama sekali. Ketika sujud, lama kali sujudnya. Lalu setelah sholat dikritik oleh sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Sholat kita kok lama kali? Rasulullah menjawab, ketika saya sedang sholat tadi, cucuku naik di pundakku, dan aku biarkan dia enjoy di atas sampai dia selesai. Dia dalam kondisi sholat. Kalau khusyuk itu berarti kita tidak menyadari apa yang terjadi, Rasul sangat menyadari. Nah, dibiarkannya sampai selesai. Lalu yang kedua, pada satu kali sholatnya cepat kali. Kemudian setelah sholat nanya lagi sahabat, ya Rasulullah, kok ngibur sholat kita hari ini? Artinya cepat dari yang biasa. Ketika tadi sedang sholat, saya dengar anak kecil ada yang menangis di belakang. Barangkali ibunya sedang sholat bersama kita. Jadi satu sisi, sholat khusyuk itu adalah bukan berarti kita tidak menyadari apa yang terjadi, tapi jangan sampai kita larut membuat program sedang sholat. Kan juga itu kan, Allahu Akbar, di perbukaan hari ini apa ya, nanti ke pasar legenda sajalah.
ya kan? Beli ikan bakar, ya mahal ikan bakar, yang pindah nggak jadi, kurang ikannya. Ya cerita, nah, ya kan? Itu yang nggak boleh. Kalau mungkin masuk lintasan-lintasan pikiran sholat, balikkan bahwa kita sedang sholat. Maka untuk membantu kekhusyukan itu salah satunya mulai dari kesempurnaan wudhu. Karena sah sholat itu adalah dengan kesempurnaan wudhu kita. Yang kedua, kita memahami apa yang kita baca. Ketika kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, kita mulai menghadapkan diri kita. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi. Mungkin ada lintasan-lintasan masuk, kembalikan lagi. Ya, itu upaya-upaya kita, termasuk jangan banyak masalah dengan orang. Ini juga kadang-kadang mengganggu, apalagi ketika kita banyak terjebak kepada dosa, kehusukan sholat ruhnya akan tidak kita rasakan. Dan itulah fenomena dosa. Jangankan husuk, kadang untuk mengerjakannya juga berat. Ya, Allahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Berikutnya mungkin dari Bapak. Kita ada door prize ya, jadi oh ya Mbak. Ya. Saya ingin bertanya tentang apa-apa saja kriteria yang layak untuk seseorang itu menjadi imam, Pak Ustaz, pemimpin sholat. Imam, Iya. imam sholat maksudnya? Imam sholat. Iya. Dalam buku fikih itu sebutkan apa-apa saja syarat orang yang layak jadi imam. Yang pertama, aqra'uhum tilawatan. Siapa di antara mereka yang paling bagus bacaannya? Karena tilawah yang bagus akan menambah kehusukan sholat kita. Itu satu. Ada yang tua tapi nggak bacaannya berepotan. Ya, kadang banyak pula lupa-lupa kan. Baca kuliah kepirun waliyadinnya nggak ketemu kan. Nah, jadi bacaannya bagus, ya khusyuk. Itu juga menambah kehusyukan. Ya, maka imam juga kan diingatkan oleh Rasul jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga. Menengah tulang punggung. Karena tulang punggung kalau di pinggir kan tidak imbang dia, kan tidak balance dia kan. Jadi memang demikian. Kalau bacaannya bagus, rasanya kurang panjang aja, kurang kita bacaannya. Nah, lihat kita kalau sholat di Masjidil Haram, enak sekali itu, menambah kehusukan, merinding kita. Ya, tapi sudah bacaannya nggak bagus, ya kalau kelamaan lagi kan, ya, masjidnya panas pula kan. Nah cukup syarat anak menangis pula kan. Cukup syarat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa di antara mereka yang paling mengerti tentang persoalan agama, khususnya masalah sholat itu sendiri. Karena kan ketika kita jadi imam, kita salah, ada salahnya tidak prinsip. Misalnya baca ayat salah, di belakang harus ada yang mengingatkan. Ya, seperti tadi lah, aku tidak ketemu, la a'budu ma ta'budun, itu aja putar-putar. Kita boleh namanya istiftah. Kita sambung lakum dinukum waliyadin. Nah, namanya istiftah. Nah, bagi yang laki-laki kalau ada imam yang salah, aturannya mau sujud tasyahud awal langsung aja berdiri. Nah, kita yang belakang subhanallah harus diketahui oleh imam. Nah, bagi perempuan kan tidak baca subhanallah, tapi dengan tepuk. Kalau dia tidak ngerti nanti dia tidak nyambung, tidak connect dia. Nah, kenapa hikmahnya yang perempuan pakai tepuk tangan supaya bedanya tidak menambah bingung imam nanti kan. Pas dia imam mega udah lungling apa? Ada pula bingung di belakang. Subhanallah.
tambah bingung dia. Ya. Kemudian dalam konteks jamaah, imam itu disukai oleh jamaah. Ya, paling tidak mayoritas. Karena ada penjelasan ya, tidak sah sholat orang yang kita tidak suka dengan imam. Ya, paling tidak sah, tidak sempurna lah. Maka oleh karena itu ketika memilih imam harus ada kesepakatan dari pengurus, paling tidak dari segi bacaan yang terbaik, dari segi wawasan keagamaan. Kemudian kalau sama keagamaan, dipilih yang senior. Ya, ada yang sudah menikah, ada yang belum. Maka dipilih yang sudah menikah. Relatif lebih tenang ketimbang yang bujang, walaupun tidak jaminan. Ya, kadang-kadang tambah galak dia, Bu, ya. Bisa jadi. Di zaman Rasul, di zaman sahabat, ditambah syarat lagi. Siapa yang dulu masuk Islam, atau siapa yang lebih dulu hijrah ke Madinah, itu diberikan apresiasi untuk jadi imam. Ini dalam kondisi normal. Kalau yang kondisi tidak normal, ya pas orang mau sholat imam tidak ada, maka paling tidak the best of the worst-nya lah. Ya, dari yang ada. Cukup? Baik. Nah, kita sambung nanti. Kan tidak harus diselesaikan hari ini semua kan? Ya, tadi menyambung pertanyaannya, ada door prize dari MTT bagi seharusnya 3 pertanyaan. Nah, silakan. Kalau ada bapak-bapak kok kalah ada ibu-ibu. Ustaz, sorry. Nah, Sebenarnya lari dari konteks itu berkaitan dengan istilah. Jadi di masjid kita itu banyak anak-anak yang anak-anak gitu ya. Dia ikut di saf orang tua. Apakah itu, ada saya pernah membaca itu safnya putus jadinya gitu. Itu gimana sebenarnya, Ustaz? kalau anak-anak yang belum memayyiz, artinya belum dia tahu tentang cara sholat yang baik, maka sebaiknya anak-anak ini dipisah. Karena aturan secara saf itu yang sebenarnya orang tua, anak muda, anak-anak. Kalau yang bagi perempuan, anak-anak, anak muda, perempuan yang belakang. Itu aturan yang aslinya. Nah, sekarang dia masuk, maka kita disinilah manajemen masjid kita yang baik. Kalau nanti kehadiran mereka ini akan mengganggu di masjid, sebetulnya mungkin belum sepantasnya dibawa ke masjid. Ya. Yang kedua nanti kan kalau anak-anak kan, ya Allah, dia mandang-mandang pula ke kiri kanan kan. Nah, ada pula yang ada di masjid ya, pas orang ruku kan, gitu belakang dia kan. Nah, ini mengacau dia kan. Jadi prinsipnya demikian. Tapi bukan berarti anak-anak tidak boleh dibawa ke masjidnya. Nyatanya tadi Rasul mendengar juga anak-anak. Ya, maka di Masjidil Haram itu kadang-kadang kalau anak-anak kecil ya, orang sholat diikatkan ke pinggang ibunya, ikatnya pinggang anaknya yang masih merangkak itu kan sekitar itu aja dia anaknya supaya tidak mengganggu ya. Nah, jadi pada prinsipnya demikian. Nah, tapi kalau maka ketika kita bersaf harus kita rapatkan. Ini juga pembagian saf kan. Nah, termasuk sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah itu kalau kita berdua, yang laki-laki sebelah kanan, ya begini aja, dikit aja bedanya. Tapi kalau udah lebih dari 2, posisi imam di tengah. Saya 5 orang kita, ya, termasuk mengisi saf. Katakan kita sholat jamaah, penuh satu saf ini. Di mana kita buat? Masjidnya kan panjang nih, kayak masjid raya. Apa di sebelah kanan sekali? Tidak. Kita tambah memulainya selurus posisi imam.
di sini kita masuk tapi sudah ada anak-anak. Ya kita ikut aja kepada posisi dan tempat yang ada, tidak pula berarti kita mengusir anak-anak. Nah, kan juga kita kadang nah, karena maka tadi lain kalau anak-anak itu dia bergelut gitu kan, itu mungkin ada kondisi lain. Tapi kalau dia masih sholat biasa ngikuti orang tuanya, ya insya Allah ya, Allah. Berarti safnya anak muda di belakang orang tua. Ya seyogianya kalau itu memang idealnya. Kalau misalnya diatur lah, kalau bisa diatur misalnya orang tua ada 10 orang, maka di depan yang 10 ini adalah posisi orang tua ya, nanti anak muda dan anak-anak yang disebutkan dalam buku fikih seperti itu. Ada di masjid di Kampar itu di daerah Kuok namanya, daerah. Jadi kalau sholat kayak sholat jamaah ini separuh untuk ibu-ibu, maka cara masuknya itu ibu-ibu memenuhi saf yang paling belakang dia dulu. Tapi juga ada persoalan nanti ketika datang belakangan kan melintas di depan orang sholat, nanti jadi persoalan. Nah inilah, jadi akhirnya kalau kayak kita perhatikan di Madinah sekarang sudah dibagi saf, yang bagian belakang adalah untuk ibu-ibu, yang separuh ke depan untuk bapak-bapak. Ya, berarti bukunya udah habis ya. Terima kasih. Ya, tadi bagi tiga penanya penanya tadi mendapatkan door prize buku. Nanti akan kita bagi setelah selesai pengajian. Apa nama bukunya? Oh ya. Untuk penanya pertama mendapatkan buku dari karangan Nakhlak Pustaka, karangan Abu Islam Ahmad bin Ali, yaitu Tawa ala Rasulullah. 101 canda dan tawa Muhammad. Nanti diceritain. Kemudian ke pertanyaan kedua tadi Mbak Elina, ada buku kumpulan Juz Ammah Hadis Arba'in dan Zikir Pagi Sore, disertai terjemah dan penghafalan dan huruf Latin juga. Mau request Mbak? Tukar. Oh ya oke. Sama. Ada beberapa. Ya nanti tukar aja sama Bang Abdus ya tadi ini tuntunan praktis sholat sunnah, karangan Muhammad Suhadi LC. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca. Demikian, insya Allah besok kita lanjutkan kajian fikih dengan Ustadz Isfiraini LC. Kita harapkan kehadirannya. Terima kasih.